Ini pertandingan yang sangat menarik ya, menarik untuk tidak ditonton maksudnya. Ngelihat dari ya Juventus ya, maksudnya udah dapat keunggulan, mainnya bener-bener ya langsung. Iya, udah di situ-situ aja gitu di belakang ngobrol koordinasi belakang. Baru mulai bereaksi lagi ketika Valentin Carboni Itu juga menit akhir tapi kan. iya 90 plus 1 akhirnya di setpiece kan sama Gatti di 90 Iya. plus 4. Nah gitu dong. Bener deh sampai sekarang gue gak ngerti itu apa sih. Iya, Kvaratskhelia menurut gua kemarin agak hilang satu doang kesempatan dia. Satu kesempatan dan memang mesti diakui di sini Sommer gila sih, bagus banget mainnya. Iya bener, Sommer di save pertama yang Elmas tuh 22 menit sama Kvarat juga. Politano juga. Iya, ada beberapa kok. Sama yang Osimhen, walaupun offset ya. Iya, walaupun betul. offset yang point blank header itu depannya masih ketepis juga gila sih. Betul. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Buat kalian yang belum tahu, Opini Football adalah channel yang bahas sepak bola dunia terutama di Italia. Dan seperti biasa kali ini gue berempat lagi di formasi seperti biasa nih. Gue udah bersama Reza, Rangga Sakbenari. Iya, manusia penari kembali lagi. Sama ini Bang Bara nih. Aduh, Bang, namun temen lu tim lu menang kemarin kok lu tidur sih? Aduh. Apaan? Tim lu menang kemarin dan lu tidur malahan nih. Tadi udah syuting. Yes. Gimik kasih kan ya. Kayak natural banget. Natural banget. Apaan sih Milan? Milan menang. Nanti kita bahas ya. Bresciani ini golin. Kalau ditinggal tidur emang begitu. Tapi sebelum Pelatih anjing. Aduh, jangan terlalu kasar mas. Bang. Tolong. Gak enak kalau ditonton anak kecil bang, language Gak bang. ada nonton anak kecil nonton Serie A. 2000-an ada 2000-an. dan ya kali ini dipandu oleh gua Aldi dan gua hari ini pakai baju Inter nih. Udah kering. Udah kering, walaupun Pirelli-nya hilang. Kelamaan dicuci, kelamaan dijemur. Ya, di Giornata 14 kali ini menarik juga menurut gue ya. Banyak hal yang terjadi pertama kali. Barella gol pertama kali di musim ini. Hakan Calhanoglu gol yang pertama kali selain dari titik penalti ya. Gol pertama dari open play. Jovic golin. Iya. Terus siapa lagi tuh si Jovi ngegolin beneran. Golin beneran. tadi mimpi. Lu kira mimpi doang ya? Dan pemain yang sudah lama hilang yaitu adalah Ismail Benacer ya. Main andalannya. Ismail Benacer dia main lagi akhirnya ya. Walaupun sebagai pemain pengganti di menit 70. Betul. Dan satu lagi yang baru pertama kali terjadi bahkan di musim ini di selama karirnya tim ini si Juve adalah menang pertama kali lawan Monza. Di Serie A ya. Karena di Serie A mereka belum pernah menang. Musim kemarin dia back to back kalah 2 kali, menangnya juga cuma di Coppa lawan Monza. Dan Monza tahun lalu itu tim promosi ya. Tim promosi ya. Promosi. Benar. Dengan susah payah memenangkan melawan tim promosi. Iya dong, bener kan ini kata-katanya bener. Itu sesuai tapi prediksi. Masa setiap gue ngomong harus begini-begini. Harus, Ran. Nanti aja natural mas. Tapi kita sebelum kita bahas tim-tim Serie A-nya dulu, gue mau bahas yang hasil drawing kemarin nih. Oh iya. Euro. Coba dong dibuka dong. Mana nih? Suara back soundnya mau disetel juga nggak sekalian sama Oh iya, ada backsound ini suara ya. desahan. Desahan. Nggak, sebenarnya itu suara meme sebenarnya. Tapi itu bener live di acara ya? Iya, itu live di acara. Itu kalau lu lihat semuanya orangnya pada kayak mukanya nahan ketawa semua. Itu dari mic-nya operator atau mic-nya yang Kayaknya yang nonton deh. Kayaknya ya gue nggak tahu. Kayaknya ada prankster gitu sih. volumenya Iya, ada yang ngaku. Pasti biasanya sih ada prankster Tapi gitu. itu kan gue sering buka WA sering ngena jebakan itu suara yang sama Iya, ya. benar. Maksudnya suaranya persis banget. Jadi itu mendunia ya, gue kira di Indonesia doang itu. Ya udah kita baca dulu nih hasil drawing Euronya nih. Halo. Mas, drawing mas. Ngobrol. Mas, aduh asik banget nih. Drawing Mas biasa nih. Drawing mas bisa ngapal mas. Hasil drawing ya. Gue bacain untuk grup A. Sebagai tuan rumah Jerman ada di grup A. Ya, oke. Di bawahnya ada Hungary, Scotland sama Switzerland yang ini relatif mudah ya grup ini ya. Emang kayak milih ya? Kalau biasa tuan rumah. Milih ya, oke. Grup B Sebentar, coba. Di. Sorry Di. Bang, itu rokok nggak mau ini. Kurang elok bang. Kurang elok. Terlalu asap banget mas. Masa dikira tikungan. Elok 9. Egi elok 9. Untuk grup B ada Spanyol, Albania, Kroasia dan Grup neraka lah ya. jagoan gua Italia. Ini grup neraka ya, ada Spanyol sama Kroasia dan ini kayaknya ulangan 2012 grupnya mirip, cuman Albania doang yang nggak ada nih. Italia nggak lu sebut itu? Italia disebut tim kesukaan. Ya, coba grup C Grup sebutin. C ada Inggris, ada Denmark, Slovenia sama Serbia.
ya cukup gampang lah. Mitrovic di Serbia kan ya? Iya, iya. Mitrovic. Sama ini juga Vlahovic, Oh, Kostic, banyak. Terus Lalu di grup D ada finalis Piala Dunia 2022 kemarin, Prancis, ada Austria, ada Netherlands, Belanda, dan ada playoff A, pemenang playoff A. Nih Italia nggak usah sosok grup neraka lah. Yang neraka tuh grup D, Prancis, Austria, Netherlands. Kalau apalagi playoff A-nya ini yang lolos Polandia. iya, betul. Ukraina masih berkesempatan ya? Masih. Tapi dia yang di B kalau nggak salah nih di grup E. Oh, yes. Belgia, Romania, Slovakia sama ya hasil pemenang playoff B. Oke, terakhir enggak? Ada Portugal, Turki, Ceko sama salah satunya lagi dari playoff C. Kalau yang E kemungkinan Ukraina tuh. Kalau yang E apa tuh? E kalau yang D. C. C itu siapa aja sih? Ada Israel di mana? Nggak ada Israel nggak ada di peta dunia. Oh, C. sorry. Nggak, bukan. Nggak ladur sih di bagian saya lagi nyapu lagi. Nggak ada masuk ke playoff lah ya. Tolong Oke, lagi. intinya ini kan grupnya belum sempurna ya, Mas, karena masih ada tiga. menunggu Sempurna tiga milik lagi. Allah. Itu bulan Maret kalau nggak salah playoffnya, hasil playoff finalnya itu di bulan Maret, jadi kita masih menunggu. Dan untuk prediksi atau previewnya juga akan kita bahas di episode sendiri nanti ya. Iya, betul. Oke, kita akan undang orang yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan dengan tim Pernegaraan. Sip. Oke. Ya kita sambut Bang Aca. Belum siap. Oke. Next, langsung aja nih kita ke klub yang akhirnya menang lagi. Sombong amat. Yaitu adalah Milan melawan Frosinone, menang 3-1 ya. Gol dicetak oleh Luka Jovic untuk gol pertama tadi yang gue bilang, terus ada Christian Pulisic sama Fikayo Tomori. Terus sedangkan di Frosinone ada gol mantan pemain Consolation lah. Iya. Akademi Milan ya, Bresciani ini benar ya. Ini. Ya itu 1 gol jadi skor 3-1. Oke, langsung aja. Gimana komentarnya Bang Rang? Langsung aja minuman masuk. Minum. Gimana? Iya, jadi memang kemarin kan dengan Milan banyak pemain cedera dan Theo Hernandez dipasang sebagai center back di situ. Tapi itu bisa center back ya. dan tapi ini bukan buah pemikiran Pioli yang pintar ya. Tapi gue sempat ada baca tuh memang Theo Hernandez yang menawarkan diri. Enggak beneran ini beneran. Saking nggak bisa mikirin pelatihnya sampai pemainnya. Jadi kalau Inisiatif. lu cari CB, gue siap jadi CB gitu. Dan memang ini sebenarnya ya kondisi-kondisi gini ketika Milan udah fansnya hopeless, kemarin juga kita prediksi nggak ada yang sampai 3-1, bahkan gue seri. Lu apa ya kemarin lupa? Gua menang tipis. Menang tipis ya, iya tapi ya Pioli selamat lagi, menang lagi. Ya cuma pasti yang perlu disyukuri adalah Luka Jovic ngegolin. Dan ini membuktikan kalau dia lebih baik dari Moisken. Baru 1 gol doang. Iya, Moisken belum ngegolin. Dan asisnya Mignon itu 3. Oh iya, itu jauh tuh. Udah 3 musim ini dia Ke ngasih. Pulisic ya, satu Sekarang kemarin ini ya? kemarin ke Pulisic. Udah 3 musim ini, lebih banyak daripada Moisken juga udah. Asli, bintang lah ini sih. Diomongin nih. Gitu ya, jadi hasil yang lumayan menyenangkan buat Milanisti. Paling nggak kita bisa ada sedikit berita gembira lah dari Milan. Walaupun lawannya ya Frosinone ya. Itu sih kalau dari gue. Oke, dari Rangga nih, lu kan udah lama gak berkomentar nih. Gua kasih kesempatan dulu. Selamat datang kembali. Mari sambil bicara ya. Untuk Frosinone-nya nih, gimana nih Frosinone? Ya, thank you. Emang karena gue nggak nonton sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kembali Milan bisa menunjukkan superioritasnya dia di atas tim-tim kecil. Akhirnya inilah kualitas Milan yang kita tunggu-tunggu, di mana menang lawan tim kecil dan ketemu tim besar ya, berbagi poin. Benar. Iya, apalagi yang mesti dibahas lawan Frosinone kok gitu. Luka Jovic masih nggak bisa golin juga lawan Frosinone, mending nggak usah main. Menurut gue sih ya udahlah, expected gak sih? Apa enggak ya? Enggak, gue pesimis kemarin. Oh, Pesimis. enggak lah. Frosinone juga trennya kan lagi kurang bagus juga, lagi yo-yo juga timnya. Iya, tapi Milannya juga kan Enggak lah, di hancur-hancuran. Serie A masih cukup stabil lah. Tapi gue harus memberikan pujian dulu ya kepada Theo Hernandez. Iya. Karena dia menawarkan diri jadi center back, terus jadi akhirnya si Florenzi ada di sayap kiri, dan itu menurut gue jadi bikin permainannya Milan tuh cukup rapih. Mereka memanfaatkan lebar lapangan, main sabar, dan bisa keluar dari pressing yang dilakukan oleh Frosinone. Kalau gue ngeliatnya gitu, itu buah pemikiran Pioli juga lah bang. Iya. Enggak, pemainnya tetap. Pemainnya tetap. Kayak udah gini aja coach, gitu. Mainnya ngelebar aja nih. Ini Florenzi bisa ngumpan nih, gue udah main di tengah gitu kan. Kata Tapi Theo kan. Benasir mainnya kayak orang nggak pernah cedera.
Iya, langsung ini ya, langsung nyetel. itu di menit nggak ada 70. takut-takutnya orang. Itu. Dia absen berapa lama sih? Dari Mei. 8-9 bulan. Dari Mei. 8-9. Kalau dari Mei Enggak udah dong, nyampe enggak nyampe. bulan. Mei itu. Terakhir semifinal yang lawan Inter. Napoli. Bukan Napoli. Lawan Napoli. Napoli, lawan Napoli. Napoli kok cederanya. Lawan Napoli, cederanya lawan Napoli. Nah itu sih gue ngeliatnya ya bisa manfaatin lebar lapangan dan ya Mignon juga mainnya lumayan bagus karena dia bisa nepis Yang blundernya Marvin Chuni itu ya, yang dicongkel Marvin itu Chuni ya. yang dicongkel kena kepalanya dia kan. Dia kayaknya dia kesambet Ishizaki dah bang. Berapa kali dia nyelamatin pakai muka kan? Oh, naruh muka ya. Iya. Terakhir sakit panas ya katanya. Terakhir demam ya gitulah ya. Alhamdulillah banget lah. Ya, alhamdulillah Jovic juga. golin. Habis itu Pulisic juga mainnya oke. Tapi jadinya Pioli nggak dipecat-pecat. Nah, itu. Nah itu alhamdulillahnya Berkah buat gua. kita semua. Ya emang buat mastiin lolos UCL doang kan Milan. Udah. Enggak, itu ntar next episode kita bahas lah. Nah untuk jadi hasil kemarin Milan menang, Milan masih di K3 ya naik ya? Apa emang Enggak, masih- emang masih- tiga. Oh, Masih Napoli yang posisi. di 4 ya, Napoli malah Napoli yang ya. turun. Jadi kalau kita bacain dulu standing Aku masih sementara kesel. atau klasemen sementara di Serie A, Inter masih di atas, Juve di 2, Milan di 3, Roma naik ke atas nih. Roma naik ke atas. Napoli ke-5, bawahnya Fiorentina, Bologna, Atalanta, Lazio dan Monza masuk 10 besar. Atalanta yang lumayan ngedrop jauh. Karena belum sekarang udah sempat main kan ya? Nanti mainnya nanti. Oh, oke. Saat di tag. Saat ini tag maksudnya Saat ya. ini di tag. Jadi jangan diprotes. Atalanta update-nya ini belum nih. Karena belum Belum main. Oh, dia sudah naik lagi dia sekarang kalau nggak salah. Dia naik Kalau posisinya. menang lawan Kalau Cagliari ya, Betul, betul. Enggak, Torino. Torino. Dia kalau menang lawan Torino posisinya balik lagi. Ya, benar. Nah, kalau gitu kita langsung bahas ke posisi peringkat 2 ya. Ya, Yang betul. sempat juga sebenarnya di puncak sementara karena Inter mainnya belakangan yaitu Juventus yang akhirnya bisa menang melawan Monza di pertandingan ketiganya di Serie A nih. Maksudnya pertemuan ketiganya di Serie A. Dan ini pun banyak ininya sih, banyak drama di luar lapangan yang kalau gue lihat sih. Kalau dari dulu deh Kak, gimana Kak pertandingan kemarin? Ini pertandingan yang sangat menarik ya, menarik untuk tidak ditonton maksudnya. Ngelihat dari ya Juventus ya, maksudnya udah dapat keunggulan, mainnya bener-bener Ya, langsung. Iya, udah di situ-situ aja gitu di belakang ngobrol koordinasi belakang, baru mulai bereaksi lagi ketika Valentin Carboni Itu juga menit akhir tapi kan. iya 90 plus 1 akhirnya di set piece kan sama Gatti di 90 Iya. plus 4. Nah, gitu dong. Akhirnya menang. Jadi sepak bola reaktifnya Juventus ya makin tidak menyenangkan untuk ditonton sih buat gua. Ya maksudnya setiap kali gua tonton ya selalu seperti itu, permainannya unggul atau ciptain gol, bermain di belakang, nunggu kesalahan lawan, tapi pada saat lawan Monza malah kesalahan di Juve akhirnya dihukum akhirnya tapi tetap bisa counter. Tapi yang menang sih Rang kalau gue bilang. Ini gue harus berterima kasih juga sama Nubuat yang dibikin sama Bintang ya. Dia Iya. tepat banget tuh Tepat ya main prediksinya awal. nih. Terus dia bilang yang Menang golin tipis. bakalan Dan Nggak, itu bukan nubuat Pak, itu hari-hari Pak, hari-harinya dia ngomong begitu. Main alot, unggul yang menang. Predictable banget terus berarti yang ya. kalau yang ngegolin kalau nggak pemain tengah pemain belakang. Dan ini set piece juga. Set piece. Padahal emang begitu ya. Emang begitu, jadi itu bukan prediksi, emang itu mainan hari. Itu bukan prediksi, bukan ramalan tapi rumus. Rumus, iya. Oke. Itu pattern Pak. Kenapa jadi nubuat? Orang main begitu-gitu doang yang gue tonton. Dan golnya Rabiot itu yang ngasih Nico Luci Cavaglia ya, main muda juga yang waktu lawan Inter dia juga main dan gue cukup impresi sama penampilan dia menggantikan ya kan Fagioli si sang penjudi lagi nggak bisa main. Dia sampai nggak ada di game AFC juga loh, dihapus dia sementara di karir mode nggak ada. Kok jahat sih? Di Tonali juga Tonali sama si itu nggak ada. Penjudi. Jadi Cavaglia ini sebenarnya kan posisi sebenarnya di Locatelli ya, di posisi tengahnya yang di Hercule Locatelli. Dia bisa perform lah menurut gua di pertandingan lawan Inter sama lawan Monza kemarin. Iya terus McKennie main lagi emang Bintang. Ramalan, bukan ramalan rumus lagi. Tadi kan gue bilang ada dramanya nih. Ini kan si Valentin Carboni mantan main Inter lah, main. Ini golin di menit-menit akhir. Selebrasi udah kayak menang Piala Dunia tuh kalau kata fans Juventus tuh. Ya. Ya memang kebahagiaan Monza kan menang lawan tim-tim besar gitu, ambil poin. Seri aja udah seneng. Iya. Tapi ternyata di menit 90 plus 4 Balas lagi sama Gatti. balas lagi sama Gatti. Nah, di akhir pertandingan itu ada ada dramanya tuh antara Gagliardini sama Rabiot. Mereka saling balas-balasan di sosmed. Gue bacain dulu ya. Ini yang pertama si Rabiotnya dulu nih. Balas pantun. Rabiotnya dulu nih bikin story ya, tulisannya gimana nih? Tar. Ya gue boleh bantuin nggak? Gue boleh bantuin Apa, nggak? coba. Intinya
si siapa? Carboni sama Rabiot itu kan ada senggolan itu. Terus akhirnya nge-tweet gitu si Carboni kalau nggak salah kan bilang kayak ya ini kotor lah gitu. Nah, terus si Rabiot tuh ngebales ya kayak pertandingan sepak bola itu ya what happened at the field ya happen at the field bukan kayak fotonya Logonya Pinsport. Logo Itu Gagliardini yang ngomong gitu. Oh iya, maaf ya. Ya, elah sotoy juga. Enggak, jadi intinya ya akibat perselisihan itu si Rabiot itu bilang jangan, maksudnya nggak usah, harusnya lu rendah hati lah sebelum peluit bener-bener dibunyiin, belum ada, maksudnya palingnya belum terakhir, chill aja. Dan ingatlah sambil menunjuk di Instagram itu pakai emot otak gitu lah, kayak nyindir-nyindir. Terus nulis Gagliardini bener, nulis Gagliardini. Di-mention. Tapi nggak di-mention, tapi ditulis namanya. Jadi Dia nggak ngerti fitur mention kali sebenarnya. Oh, ini Dia sebenarnya mention. kayak tweet war gitu. iya. Jadi Gagliardini abis nyeriin dia nge-tweet dulu tuh. Nggak ada orang selesai pertandingan. Itu kalau zaman kita tuh ini no mention. Tapi ditulis namanya. iya, tapi no mention. Terus si Gagliardini bales, apa yang terjadi di lapangan biarlah berakhir di lapangan, tidak usah berlanjut medsos. Ayo ngadu ke mamamu. Aduh sama Gue Pinsport banget. Ini antara dua pemain mediocre saling ngadu. Enggak nih, Rabiot. Tapi emang Juve ya menangnya selain begitu ya, aduh gimana ya, Monza layak seri sih kalau gue bilang. Iya. Dan apalagi kipernya Gregorio kan lumayan mantep ketika Vlahovic 2 kali double save dari penalti kan. Cuma Juve kan punya rumus bang. Tadi itu saja sih. Yaudahlah kita. Peringkat 2 ya, paten dia di peringkat 2 ya. Sementara peringkat 2 oke lah. Oke lah, jadi kita. Tapi menurut gue kalau permainannya kayak gini sih nggak bakal bertahan lama sih. Buat gue ya. Karena banyak juga tim yang punya tactical kontra tactical Juventus ada cukup banyak dan pasti akan Belum membaca. ketemu aja mereka tim Sama itu kayak ya. Napoli di pertengahan musim lalu. Tapi bisa jadi Juventus ini ya emang kayak Arjen Robben mainnya gitu-gitu doang tapi ya menang-menang aja. Ya berarti itu era kemunduran Serie A kalau itu terjadi. Buat gua. Iya lagi. Inter udah bermain kayak gitu, Iya. Napoli bermain kayak Ya gitu. Milan juga udah punya, semua udah punya Enggak, pola. Milan enggak. Belum ada bola aja. Ya udah. Daripada kita itu kita minum dulu ya. Aduh. Iya, boleh deh. Masuk dong minuman. Haus. Calvin lagi. Oh, Calvin belum. Oh iya, nih sambil kita menunggu ini kita Mas Safira. sambil kita menunggu minuman, kita ucapin selamat dulu dong untuk Calvin. Iya, produser kita. Selamat. Ini anaknya nih. Alhamdulillah. Bokap lu mana nih? Langsung gede lagi kelahiran. Beda. Kebetulan bos Alvin lagi istirahat karena anaknya baru lahiran bang. Nah kalau Safira itu kebetulan keponakannya. Dan saya omnya. Saya pamit ya. Makasih Bang. Iya, jadi Baru lahir udah bisa. tos dulu dong. Tos dulu untuk anaknya Bang. Untuk anaknya Calvin. Calvin. Forza Alvin. Shinzo Sasageo. Dia lahir di 4 Desember, Hari Artileri Nasional. Itu artinya apa tuh? Artileri itu ini kan? Ini alat-alat yang Iya, iya. namanya harusnya Arsenal kalau udah begitu ya. Bener ya. Tapi Sassuolo juga ada ininya sih, meriam-meriamnya juga. Belina. Enggak. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong Sassuolo, langsung aja kita bahas ke Sassuolo yang harus mengalami kekalahan dari Roma walaupun dia sempat unggul terlebih dahulu ya. Ini benar-benar unexpected banget sih buat gua. Gua nonton dan gua cukup bersimpati dengan Sassuolo karena Roma benar-benar tanpa pola. Jadi di babak first half itu benar-benar dominasinya ada di Sasuolo, tapi memang tackle kartu merahnya layak. Tapi nggak penting banget. Dan Dia itu reckless dan nggak penting benar-benar di depan, reckless. maksudnya di depannya kotak penalti Roma sendiri kan. Kotak penaltinya Roma sendiri, terus juga yang penalti juga menurut gua nggak penting juga. Iya. Tackle yang tidak penting dan gol kedua juga gol jatuh dari langit. Literally jatuh dari langit itu. Itu Kosili sampai yang lihat ya. Oke banget. Dan tendangannya Cristante kalau nggak salah Iya, Kristensen itu nggak ngarah ke gawang bang, tapi kena kaki. Crossing itu Golnya gini jedung. Crossing insya Allah bener masuk lagi insya Allah. Ini harusnya sesuai dengan, ya gue kan waktu itu kemarin prediksi Sassuolo menang ya. Ya emang sebenarnya sih kalau nggak ada hal-hal yang ya beauty of Serie A ya Sassuolo menang. Tapi menurut gue sih tetap layak. Sama tadi itu bang, prediksi gua kan 2 sama kemarin. Tapi menurut lo apakah kartu merah itu merubah permainannya Roma jadi lebih ofensif dan lebih punya chance banyak gitu? Iya lebih berani aja Roma lebih berani, lebih pede karena tahu unggul pemain. Jadi emang harus dia tekan aja Sassuolo. Sebuah kebodohan aja kalau udah musuhnya 10 pemain dia nggak nyerang. Itu kejadian kayak di final Piala Dunia U17 yang saya tonton. Saya nonton 10 lawan 11 saya kira nggak ada penalti-penaltian, ada extra time.
kelar prit-pritan langsung penalti-penaltian. Oh itu Jerman emang juara Enggak, dunia. bukan Mas, itu emang Prancisnya kocak gitu bener deh. Itu Euro besok yang main U17 saya boleh dah. Soalnya yang seniornya nggak ketolong. Tapi Prancis juga nyerang kok. Gitu ya kan akhirnya dapat seri kan. Ya tapi itu kan itu U17 ya. Jadi Kalau menurut gua ya hoki. oke ya berarti iya, Roma benar. menang dan sekarang Lionel udah merangkak ke posisi 4 nih, 4 besar sementara. Dan Iya, menggeser Napoli ya. dengan apa namanya di awal musim bener-bener gak stabil, terus di belakang mainnya makin lebih stabil dan ya bukan stabil secara permainan lah ya, tapi lebih secara hasil. Dan itu yang dibutuhin sebenarnya. Tapi sorry, gua ngeliat Roma ini kayak eksekusi pemain-pemainnya itu untuk menerapkan taktik dan finishing itu jelek banget sih. Iya. Yang nyetel itu cuma Dybala doang di pertandingan itu. Lukaku yang lu bilang bakal ngebully back-backnya Sassuolo malah berhasil nggak ngebully karena nggak dapat bola yang ngarah ke Lukaku di. Jarang, tapi ada momen-momennya tapi ya jadi kayak udah diantisipasi dengan baik aja sama mereka. Iya benar itu sih kalau gua ngelihatnya. Polanya terlalu sederhana untuk dieksekusi sih. Jadi mudah dibaca sama lawan. Karena pemainnya nggak ada yang ngerti maunya Mourinho kayaknya iya, gitu maksudnya. Ya, masa yang ini masalahnya Awar apakah kocak. ini masalahnya antara Mourinho tidak bisa memberikan instruksi yang lebih baik atau memang pemainnya aja memang mediocre, nggak bisa mengeksekusi instruksi pelatih di Special One. Bisa dong. Bisa. Ya itu gua kurang ngerti Atau udah bosen kayak dulu zaman di MU pada bosen. Lu jangan pada repot deh, ribet deh. Pokoknya nanti untuk teman-teman fans Roma nih kalau pengen langsung datang ke sini komentarin timnya sendiri kita undang ya maksudnya. Lagi nyari-nyari juga nih. Tapi email belum dicek sih, nanti mungkin kalau belum ada ya kirim dong. Jadi kalau yang masih mau atau mau ngirim lagi boleh banget nih di episode kali ini kalian tulis lagi. Fans Sassuolo boleh, Genoa masih belum kan ya, Udinese. Soalnya Napoli kan udah mau ke bawah nih, jadi gue udah nggak bakal masuk nih karena udah mediocre soalnya. Salernitana nggak usah ya, gua aja jadi fans Salernitana nanti. Sama Lazio ya, Lazio juga kemarin menang 1-0 itu juga ya agak berat sebelah juga sih karena Cagliari juga kartu merah juga. Betul. Tapi golnya kan cepat di awal. Iya di awal doang setelah banyak sih banyak serangan tapi ya nggak efektif aja mereka si Lazio-nya jadi menang 1-0 doang walaupun ball possession banyak, shoot on target banyak tapi belum terlalu klinis lah. Fiorentina juga menang kan ya 3-0 mainnya ya kalau itu emang mainnya bagus sih dan Salernitana sayangnya gue nggak tahu Ochoa cedera ya nggak soalnya nggak dimainin udah iya yang kiper Prancis itu loh. Oh lupa gue. Lupa yang kiper Bartes. bukan aduh ya Allah kiper senior juga Yoris betul nggak bukan intinya 3 pertandingan gue lihat Ochoa nggak masuk ke starting line up sih nggak main sama sekali tapi ya udahlah kalah. Sama satu lagi yang mungkin akan gue mention dikit pertandingan Udinese sama siap Empoli ya. Iya betul Menang 3. Enggak Itu emang ada di list nggak apa-apa. Ini Nggak apa-apa, request sabar aja. aja. Takut bingung orang. Iya, jadi Benar, 3-3 lawan Hellas Verona. dan Lorenzo Luca jagoan lu Kesayangan saya Bres dan jadi pemain striker kelahiran di atas 2000 yang sudah berhasil menjebolkan gol sebanyak 4 di atas 4. Itu baru Lorenzo Luca, the first, the one and only. Masa depan striker Italia. Tapi jagoan saya Cyril Ngonge juga bermain Oh iya bagus betul, ya. di situ banyak ini kok ada hal menarik gitu. Saltonya Cyril Ngonge itu juga dihadang 3 pemain, terus dia nyelip kakinya di antara palanya orang itu, terus dia salto. Itu Anim banget. iya, Anim banget. dan itu lebih bagus dari saltonya Garnacho. Iya, teman-teman lebih bagus itu daripada saltonya Garnacho. Garnacho kosong nggak ada orang, ini dia ada 3 orang. dan golnya yang kedua kalau nggak salah yang sundulan itu juga kayak memanfaatkan banget height-nya, tingginya Lorenzo Luca banget dan emang harusnya kayak gitu. 2 meter 203 cm. Iya, Itu dia tingginya hanging time-nya ada dan postur juga bagus. Dan kalau lo lihat positioningnya dia pada saat dia ngambil bola sundulannya itu bener-bener itu striker tajam banget gitu loh. Jadi dia manfaatin positioning banget. Memang Geser Skamaka dulu lah. Lorenzo Luca udah pasti striker Euro nih tahun depan. Ya udah nih, ini kita ke pertandingan Grande Partitanya nih. Semangat banget ini. Iya dia udah nungguin dari tadi. Nggak penting nih Lorenzo Luca nih kata dia mau bahas yang ini gua kata dia. Untuk menyambut kedatangan Rangga kembali, jadi kita harus bahas dengan sangat berapi-api. Nggak pakai wig kalah. Iya. Padahal saya udah coba pinjemin weekly dulu Bang. Jadi Napoli harus kalah 0-3 di kandang San Diego. Gelar ketiga dan dengan kekalahan 3-0. Yes. Yes sih. Ya, maksudnya alhamdulillah Akhirnya juga akhirnya. permainan ya. Akhirnya maksudnya Napoli kembali di humbled di kandangnya lagi. Jadi kandang ini sudah menjadi good luck untuk tim-tim besar lawan karena selalu jadi
poin kemenangan. Gue mau nyuri materi. Apa? Mumpung belum lu ambil. Ini gue ngeliat tweetnya Indo Napolitano ya di Twitter. Itu mereka bilang maju selangkah. Iya, maju selangkah, mundur dengan kereta cepat. Iya betul. Majunya dikit, mundurnya jauh. Mundur dengan kereta cepat tuh. Menurut gue ini adalah pembuktian bahwa ya memang kualitasnya Napoli memang sudah harus diakui, bukan kualitas tim besar, udah harus diakui gitu. Bukan, sebenarnya bukan kualitas Napoli. Apa? Kualitas Internya yang memang Iya, udah di atas dikdaya. rata-rata. Menurut gua kalau memang dikdaya harusnya dia lawan Juventus menang, maksud gua. Itu aja sih. Iya kan Juventus punya rumus, jadi sering udah emang susah Juventusnya. Ya, harusnya dia juga bisa menang lawan Benfica. Ya itu karena kesalahan Ya, maksud lokasi. gua- Itu Joao Mario-nya ini dikasih main suka-sukanya Joao Mario, Iya, makanya bisa. Joao Mario Terus soalnya fans Inter ada yang bilang Joao Mario ini lu pemain lucu, maunya ngikutin maunya dia gitu. Oh kita pernah main di Inter juga kan? Pernah, Iya. tapi ya ya mau juga dia. Makanya nggak jadi. Tapi nggak lanjut ya. ada dua hal sih menurut gua kekalahan, faktor kekalahan yang penting lah. Yang gol pertama menurut lu pelanggaran gak nih? Buat gua sih pelanggaran. Gol pertamanya Calhan Oh, yang pada si saat dia Lobotka ya, Lobotkanya ya? Lobotka dijatuhin sama Martinez ya? Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih pelanggaran. menurut gua enggak. Menurut gua pelanggaran kan. Yang menjadi problem adalah nggak ada pengecekan VAR di situ. Ya, udah maksudnya Udah ada protes kan? udah dirilis juga statementnya karena wasitnya udah menentukan bahwa tidak perlu dicek. Jadi dia udah ngambil call, jadi nggak ngelakuin pengecekan VAR. Dan menurut gue soalnya itu of Serie A. itu mempengaruhi karena problemnya kalau ini kejadiannya diambil ke case-nya City kan jadi harusnya advantage malah jadi itu kocak pelanggaran. banget itu wasit yang itu. Nah, menurut gue Ini kebalikannya ya. ini kebalikannya dan menurut gua ini tetap pelanggaran, nggak berubah hasil. Menurut gua tetap kalah Napoli, even mau ada pelanggaran itu dan enggak, tapi ini membuat masalahnya jadi lebih buruk gitu, kekalahannya jadi 3-0. Dan gol kedua dan ketiga menurut gua memang murni di lini belakang koordinasinya berantakannya luar biasa. Kelihatan kan di tengah pada saat Barella dioper pemainnya nggak tahu kemana, bola crossing dan memang Meret sungguh luar biasa, kiper SSB kesayangan saya itu loh. Tendangan jarak jauh bengong, tendangan bola dekat bingung. Oh iya Tapi benar. gol Calhanoglu itu enggak lah, itu absolute banger lah menurut Tapi gua. Sommer bisa nebis tendangan Elmas, maksudnya Oh iya at sih. least ada effort lah. Ini bener-bener kiper ini tuh nggak punya kualitas yang Ada effort di lompat nggak nyampe, emang tendangannya terlalu kiri. mending nggak usah lompat ya, tapi memang bagus golnya bagus. Gua mesti akuin. Kanannya itu dia kan. Tapi memang ya mesti diakui lini belakangnya Napoli berantakan. Lini depannya unfortunate udah gitu doang. Kan beberapa peluang juga sebenarnya bagus-bagus juga Napoli. Dan kalau nggak salah memang lebih dominasi juga kan. Betul, setelah ball position. Di preview kemarin Rang gue bilang emang ini tugas si Lobotka untuk bisa berjuang memfilter lini tengahnya Inter. Lu ngelihat Lobotka sebenarnya mainnya oke kan? Iya, tapi berat emang lawannya 3. Lawannya 3. Iya, bener gue ngeliatnya yang lainnya kok Elmas itu mainnya terlalu ke depan, Anguissa itu memang selalu sering telat. Iya. Iya kan? Jadinya si Lobotka digebukin sama Kadang ke warung dulu. Barella sama itu kasihan Tapi banget. kalau gua mau komentar masalah lini depan Napoli, ya memang sih Kvaratskhelia nggak terlalu kelihatan, Osimhen juga enggak. Yang justru itu malah si Politano. Dan itu juga di babak pertama doang kalau menurut gua. Tapi itu juga dia ngasih kesalahan buat gol kedua. Iya, juga. gol kedua sih. Yang gua bingung kenapa dia lari nyeprin ke belakang tuh, gua nggak ngerti gua. Bener deh sampai sekarang gua nggak ngerti itu apa sih. Iya, Kvaratskhelia menurut gua kemarin agak hilang satu doang kesempatan dia. Satu ya. kesempatan dan memang mesti diakui di sini Sommer gila sih, bagus banget mainnya. Iya bener, Sommer di save pertama yang Elmas tuh Elmas 22 menit sama Kvarat juga. Politano juga. Gol itu. Iya, ada beberapa kok. Sama yang Osimhen, walaupun offset ya. Iya, Walaupun betul. offset yang point blank header itu depannya masih ketepis juga, gila sih. Betul. Dan kalau yang gue ingat dari Kvaratskhelia bukan serangannya, justru kemarin dia membantu Dumfries ya. Itu highlightnya menurut gue. Respect sih untuk Kvaratskhelia ya. Walaupun Dumfries ternyata nggak kenapa-napa juga, tapi dia yang nge-call untuk wasit dan ininya untuk inilah ngurusin dulu si Dumfries ya. Respect. Kalau untuk Inter sendiri, Barella menurut gue lagi bagus banget kemarin. Bagus. Ya, gol pertama asisnya dia, gol kedua dia. Positioningnya bagus banget. Ya, gol ketiga dia yang switch play ke Cuadrado kan. Jadi Juga berapa asis Barella sih? baru 2. Kalah sama Menyon. Ya, ada yang dibanggain. banggaannya gitu. Ya ampun. Terus apa lagi ya? Oh, untuk pemain-pemainnya si Nathan gue baru lihat juga dia main di kiri ya. Iya, karena back kiri sekarang cedera Rui semua. lagi, Mario Rui sama Oliveira cedera. Tadinya Juan Jesus.
Dan ini kalau memang ya, si JJ yang jadi bek kiri, ini sih 6-0. Iya, tapi gue lihat kemarin Nathan cukup tenang sih. Gue Cukup tenang tapi banyak covernya dia yang memang Iya. salah ngambil keputusan. Dan itu masih dia cukup sering ngelakuin itu karena memang masih baru banget sih ya. masih baru Nggak bisa disalahin sih. Iya, kalau dari Internya sendiri ya. Udah lah, Scudetto lah, Interest Scudetto lah. Ini gue udah ada ngomong Kasih kan sama pialanya, lu. pialanya kasih. Kan gue udah bilang Ya awas saya sampai Juventus bener. Gue udah bilang sama lu. Gue botakin bener sampai bener-bener Juventus itu. Juventus sampai Ya, tapi kan ini kan sesuai yang gue prediksiin di pertandingan kemarin ya. Maksudnya Inter Kalau belum 3-1 kemarin. ya reset dikit lah. Harusnya kan golin tuh gak apa-apa harusnya biar bener prediksi Bener, gue. bener. Gue sih mendingan prediksi gue salah tapi Milannya menang. Bener juga. Tapi ini ada kekhawatiran juga nih di lini belakang Inter lagi-lagi ya. De Vrij kemarin ditarik keluar. Terus Dumfries juga sempat ya hamstring cuman kayak kram gitu lah ya. Ini gue takutnya dua orang terkabul di dua. Nah, 11. Masih berapa lagi? Yang bisa ngalahin Inter itu musim ini cuma cedera. Enggak, kan waktu itu juga zaman Stramaccioni gitu juga kan. Iya, zaman Joni bener-bener. Ya udah untuk Kakak kalah aja lah. untuk Kakak kalah aja. Apa? Kalau kalah kalah aja. Gua kira ngomongin legend. ya untuk lini tengah juga compact dan yang gue highlight bener-bener sih Inter main sangat efektif sih. Iya. Gak banyak. Iya udah kasih aja sih. Kasih aja pialanya apa bang? Udah kasih pialanya. Ini gimana lagi nih menurut lu nih? Ada fakta-fakta nggak di sini di pertandingan ini? Apa gitu? Tadi kan Barella gol pertama. Ya nggak penting yang apa gitu misalkan Kan gol pertama juga ngasih musim Oh, ini. ini. Bisek apa Nggak gitu? di penalti ya? Ada nih apa? Nah ini kemenangan kelima Simone Inzaghi ketika melawan Napoli. Jadi ampun, nggak penting sebenarnya ini Simone Inzaghi sebenarnya susah menang lawan Napoli. Enggak dong. Tapi lu bilang kelima. Kelima. Udah banyak Dari 16 kali pertemuan. Oh, alah sih. Dia segitu lah. Lazio pernah menang. Sama Lazio soalnya. Oh, Lazio. Zaman Lazio. Tapi kan lawan Napoli, iya banyak dong. Lumayan banyak lah head to head. Iya, jadi Head-to-headnya banyak. sebenarnya ya Napoli ini salah satu lawan yang sulit ditaklukkan juga loh. Ada fakta apa lagi nih? Apakah ini mengunci Enggak yang Scudetto? sulit Juve. Tsunami Nah, fakta. 3-0 kan ini. Juve 1-1. Ya udah lah, untuk episode kali ini mungkin itu aja. Mungkin teman-teman tifosi juga boleh menambahkan di kolom komentar. Selamat buat Inter yang udah Selamat. mendapatkan Scudetto musim 2023-2024 ya. Gue yakin banget udah. Karena Juventus udah. Ngejinx dulu. Selamat. Tim gede semua. Juventus seri. Lazio. Juventus seri. Milan bantai. Abis itu Napoli kalah. bantai. Apalagi Lazio. Lazio bakal kalah. Lazio nggak gede lah. Udah lah. Sassuolo kalah loh. Ya elah itu mah kecolongan aja. Bapak menang tapi lawan Sassuolo. Ya, tapi lawan Roma menang. Inter Iya, Ya udah. Bantai lagi. Intinya kalian para tifosi juga jangan lupa subscribe episode kali ini. YouTube channel kita, jangan episode kali ini doang dong. Karena sebentar lagi kita akan dapat 1000 subscriber. Dan ya, jadi dan di 1000 subscriber nanti kita janji akan memberikan giveaway. Nah, giveaway Ini apa? baju Benacer ini akan diberikan. Enggak, teman-teman enggak. Kita akan memberikan gelar juara Inter ya. Jadi habis menang langsung kasih ke Benar. Ya udah, yang penting jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan setiap ada episode baru dari kita. Terus jangan lupa untuk follow Instagram dan TikToknya di pinsport.com untuk dapetin berita-berita olahraga terupdate dari kita. Bagus tuh. Ada apa lagi kemarin berita yang Yang terakhir itu yang gua baca itu si ini, yang Manchester City, yang 3 sama, yang Haaland Belanda. ya. Iya. Itu banyak banget tuh Info-info info ya. menarik yang bener-bener di craft. Dia tuh jadi adminnya itu memang nggak pernah tidur. Kita nge-hire, kita kasih BPJS yang paling bagus karena biar kalau sakit langsung bisa tetap bikin konten. Jadi itu pas dia lagi mau posting nih, Pak anaknya udah lahir, iya bentar. Iya bentar. Posting lu. Boleh masukin dulu nggak biar buat konten gitu kan? ya udah. Dedikasinya admin Pinsport. Kalau gitu gua pamit. Reza pamit. Saya Rangga Sang Joget Bonari. pamit. Gua Bara. Barasep. See you. Arrivederci. Forza Pinball. Grazie.